Bab 56. Berjalan di jalan antik. Setelah setengah jam, ketika Meng Meng lelah menekan tombol, ia meletakkan putri kecil itu di sofa dan menonton TV. Bos, tolong periksa. Liang Mengqi berkata sambil memimpin dan berjalan ke depan konter. Berapa harga makanannya? Liang Mengqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hidangan rumah tangga biasa harganya 200 per porsi, dan dagingnya 400 per porsi. Zhang Han bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menjawab. Oke, 600 yuan untuk 3 menu, 100 yuan untuk susu, 300 yuan untuk nasi goreng telur, totalnya 1000 yuan. Oh, dan biaya keanggotaan 1 juta yuan, totalnya 1 juta 1000 yuan. Liang Mengqi mengeluarkan ponselnya dan memainkannya, mengambil kartu bank dari Zhang Han. Bos, kapan kita bisa makan hidangan daging? Liang Mengqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam beberapa hari, jawab Zhang Han. Memang, setelah beberapa waktu, meskipun babi guling dan anak sapi sudah bisa dimakan lebih awal, mereka baru saja tiba di Gunung Nyumun, jadi mereka harus tinggal di sana untuk sementara waktu guna meningkatkan kualitas dagingnya. Yu Qingqing membayar tagihan dan langsung mentransfer 1 juta 1000 yuan. Hei, bos, aku terpesona dengan makananmu. Sepertinya aku harus menghasilkan banyak uang di masa depan sebelum bisa datang dan makan makananmu. Zhao Dahu menghela napas haru, dan dengan berat hati mentransfer sepertiga asetnya ke bank lain. Enak sekali. Zhao Feng memujinya singkat dan dengan senang hati mentransfer uangnya. Liang Mengqi berjalan menuju pintu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke Zhang Han dan berkata, "Oh ya, bos, kami punya anggota. Apakah kami perlu kartu VIP?" "Ya, aku akan mencari seseorang untuk melakukannya malam ini," pikir Zhang Han dan menjawab. "Oke, mengerti. Selamat tinggal bos, selamat tinggal putri Meng Meng yang manis." Liang Mengqi tersenyum manis dan melambaikan tangannya 2 kali. Kak, selamat tinggal." Meng Meng melambaikan tangannya di sofa. "Selamat tinggal, bos, selamat tinggal, Meng Meng." Yu Qingqing melambaikan tangannya. "Sampai jumpa, Meng Meng." Zhao Dahu melambaikan tangannya. "Sampai jumpa." Zhao Feng mengangguk. Setelah mereka pergi, pria berambut emas dan teman wanitanya berjalan mendekat. Totalnya ada 4 porsi nasi goreng telur dan 4 cangkir susu. Saya juga ingin menghitung totalnya berdasarkan jumlah porsi. Ini 1600 yuan. Pria berambut pirang itu menyerahkan uangnya. Ya. Zhang Han mengangguk acuh tak acuh. Ia mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam laci. Apa maksudnya kartu anggota di sini? Apakah itu deposit 1 juta yuan? Pemuda pirang itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, 1 juta yuan itu hanya biaya keanggotaan. Dengan kartu keanggotaan, kamu bisa makan masakanku, tapi uang untuk hidangannya akan lebih mahal. 1 juta yuan, untuk kartu anggota. Wajah wanita jangkung itu berubah saat dia menjulurkan lidahnya, sangat mahal. Ya, hehe, itu kami juga pergi, selamat tinggal. Uang saku pemuda berambut emas itu sekitar 1,89 juta per tahun, dan bahkan diberikan setiap bulan. Uang itu tidak cukup baginya untuk membeli kartu anggota, jadi ia memutuskan untuk pergi. Berpikir tentang bagaimana mereka baru saja membeli kartu anggota, pria berambut emas itu tiba-tiba merasa seperti dia adalah orang kaya generasi kedua yang palsu. Namun, dalam beberapa hari, pria berambut emas itu tak kuasa menahan godaan dan mulai mengumpulkan uang untuk membeli kartu anggota. Tentu saja, itu cerita untuk masa depan. Tepat saat pemuda berambut emas itu pergi, Liang Mengqi dan 2 orang lainnya membuka pintu dan masuk. "Maaf, aku lupa membereskannya." Liang Mengqi menyeringai. Mereka bertiga mencuci peralatan makan dan menyimpannya di lemari. Zhao Dahu bahkan membersihkan meja pemuda berambut pirang itu. Mereka duduk di mobil Volkswagen milik Yu Qingqing. Akhirnya aku tahu apa itu kelezatan sejati. Aku benar-benar pernah mencicipinya sebelumnya. Liang Mengqi mengunggah pesan di WeChat-nya yang berisi foto dirinya di luar restoran santai Meng Meng. Tentu saja perhatian si cantik tidak sedikit dan berbagai komentar pun langsung terkirim. Harimau, makanan lezat apa yang ditemukan Liang cantik. Song Hu, Kiki benar-benar bilang begitu. Mulutmu memang pintar. Sepertinya restoran ini memang bagus. Masyarakat, saat pertama kali membuka mulut, saya tahu ini adalah dunia lama, restoran Meng Meng, makanannya pasti juga menggemaskan. Liang Hao bertanya, adik, apakah kamu makan makanan lezat? Itu membuatmu sangat bahagia. Menanggapi komentar kakaknya, Liang Mengqi tertawa dan menjawab, tapi ini enak, dan akan sangat disayangkan seumur hidup jika kamu tidak mencobanya. Kakak, tunggu sampai kamu datang,
aku akan mentraktirmu. Liang Hao, haha, oke, aku nggak sabar mau pergi. Kamu mau makan malam apa? Liang Mengki berkata, nasi goreng telur, susu, sedikit telur dan tomat goreng, kacang-kacangan dan kentang rebus, dan terong rebus. Masyarakat Puff, darah muncrat, bukankah ini cuma hidangan biasa? Kamu bahkan bisa membuatnya sendiri. Liang Mengki, tahukah kau? Masakan bos itu sungguh istimewa. Satu nasi goreng telur harganya 280 yuan, satu cangkir susu harganya 80 yuan. Kau tahu berapa harga kartu anggotanya? 1 juta, dan hanya kau yang punya kartu anggota, kau bisa makan masakan buatan bos sendiri, Masyarakat. Dia tidak tahu bahwa Zhang Han telah mengubah harganya. Sejak kompetisi dimulai, Zhang Han belum pernah menerima satu porsi pun nasi goreng telur. Sejak itu, ia hanya menerima maksimal 208 porsi, jadi ia mungkin juga mengubah harganya agar tidak perlu memberi tip setiap kali. Zhang Han sering memberi tip pada orang lain, tetapi dia tidak suka diberi tip oleh orang lain, jadi dia sendiri tidak membutuhkannya. Tetapi yang tidak diketahui Zhang Han adalah, tidak lama kemudian, beberapa ratus yuan yang dihabiskan di ruang makan juga berubah menjadi berkeping-keping. 1-10 kartu keanggotaan, masing-masing seharga 1 juta, 11-20 kartu keanggotaan seharga 10 juta. Jika Anda memiliki kartu keanggotaan, Anda berhak menikmati hidangan hari itu. Hidangan rumah tangga. Sayuran seharga 200 yuan, sedikit, daging seharga 400 yuan, sedikit. Setelah menulis ini, Zhang Han memeriksanya sebentar. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia kembali ke ruang makan dan bersiap untuk berkemas bersama Meng Meng dan memesan kartu anggota. Zhao Dao juga mengunggah pesan serupa di WeChat momennya. Teman-teman WeChat-nya jauh lebih banyak, hampir penuh. Lagi pula, saat itu ia menjabat sebagai wakil direktur perusahaan media. Banyak orang yang memperhatikannya. Setelah ia mengunggah momen WeChat-nya, jumlah komentar langsung melebihi 50, jauh lebih banyak daripada Liang Mengki. Ada juga pria berambut pirang dan wanita jangkung. Mereka semua memamerkan teman-teman mereka, tetapi yang mereka katakan adalah mereka menemukan restoran yang sangat lezat. Namun, Zhao Feng tidak melakukan hal seperti itu, dia hanya kembali ke perusahaan dengan tenang dan melakukan apa yang perlu dia lakukan seperti biasa. Dengan promosi beberapa orang di lingkaran pertemanannya, restoran Zhang Han mungkin akan menyambut sekelompok pelanggan baru besok. Pada saat yang sama, di dalam rumah Sue Qian. Aduh, kenapa dia belum membalas? Li Fan sudah mulai putus asa. Sejak awal, ia langsung menyegarkan halaman webnya dalam 2 detik, lalu semenit kemudian, lalu 10 menit kemudian. Ia duduk di depan komputernya sampai sekarang, menatap hal yang sama selama beberapa jam. Dia tidak meninggalkan nomor. Kalau sampai tanggal 13 dia tidak membalas, aku harus menyanyikan lagu ini atau tidak? Kalau aku tidak bisa menyanyikannya, aku pasti akan sangat kesal. Sue Qian menggelengkan kepalanya pelan. Sue Qian harus pergi ke kota Linhai untuk mempersiapkan konser pada tanggal 15. Pada hari ke-7, jika Tuan, Hanyang, tidak membalas dan lagunya tidak dibahas dengan baik, ia tidak akan bisa merasa tenang. Ayo, cepatlah dan balas, kakak, aku mohon padamu. Li Fan tertawa getir saat dia melihat layar dan bergumam. Zhang Han dan Meng Meng sudah bersiap-siap dan akan pergi ke gang teratai di distrik pusat untuk membuat kartu anggota. Ada juga jalan antik di sana. Zhang Han berencana untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Setelah berkendara sekitar setengah jam, Zhang Han tiba di jalan lingkar tengah. Pertama, dia pergi ke toko kartu anggota yang cukup mewah. Setelah berkomunikasi dengan pelayan sebentar, Zhang Han memutuskan gaya kartu keanggotaan. Yang ia inginkan adalah kartu keanggotaan berbahan logam, dengan papan nama Zhang Han di depannya. Gambar kartun Meng Meng dengan tulisan, Restoran Rekreasi Meng Meng, di sampingnya, terdapat angka 1-20 dalam lingkaran, dan di balik kartu terdapat ukiran bunga teratai yang sedang mekar. Namun, Zhang Han memilih bahan terbaik untuk kartu logam tersebut, dan kata-kata putih tersebut membutuhkan bahan platinum. Di keempat sudut kartu keanggotaan, Zhang Han juga perlu menambahkan berlian. Jadi, satu kartu anggota harganya 50.000, dengan 20 kartu anggota, Zhang Han harus membayar 500.000 sebagai deposit, dan setengahnya lagi akan dibayarkan setelah pengiriman besok. 20 kartu anggota menghabiskan 1 juta yuan, tetapi Zhang Han tidak kekurangan uang saat ini. Dia baru saja mendapatkan 4 juta, menambahkan 400.000 yuan yang lalu, bahkan jika dia menghabiskan 1 juta, dia masih akan memiliki 3,4 juta. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa membeli beberapa barang bagus. Zhang Han menggendong Meng Meng dan berjalan menuju jalan antik. Ayo, kita beli, kita beli, kita beli. Meng Meng tidak punya penolakan dalam berbelanja,
apapun itu, dia akan langsung membelinya. Sesampainya di pasar barang antik, banyak kios berjejer di kedua sisi jalan. Ada porselen, lukisan, artefak giok, dan bahkan berbagai macam barang lainnya. Lukisan dan kaligrafi adalah seni gambar dan tulisan tangan Tiongkok. Artefak giok diukir dari batu giok, termasuk giok kuno dan giok modern. Terdapat berbagai jenis gelang giok, manik-manik, liontin giok, perhiasan, cincin, dan sebagainya. Barang-barang lain tersebut antara lain bambu, kayu, gigi, tanduk, 4 khazanah penelitian, sulaman, barang-barang tembaga, dan beberapa barang yang tidak dapat disiapkan untuk kategorisasi seperti hiasan, gelang, kenari, dan sebagainya. Pasar barang antik Hong Kong bisa dibilang terkenal di seluruh dunia. Banyak kolektor dari berbagai negara membeli barang antik di pelelangan ini, dan banyak sekali orang yang memadati jalan antik ini. Begitu banyak orang, begitu banyak barang, Papa, apa yang akan kita beli? Tanya Meng Meng penasaran sambil melihat sekelilingnya. Lihat-lihat saja. Aku akan membeli apapun yang kamu suka, jawab Zhang Han sambil tersenyum tipis. Sambil menggendong Meng Meng, Zhang Han berjalan masuk sambil mulai menggunakan hidung pencium harta karun pada pedagang itu. Saat ini, ia bisa menggunakan hidung pengendus harta karun untuk menjelajahi area seluas sekitar 1 meter. Dengan mengalirkan energi spiritualnya, ia hanya perlu mengendus beberapa kali sebelum Zhang Han meninggalkan bilik pertama. Kata-kata pemilik kios itu menyenangkan. Ini vas porselen dari dinasti Tang. Harganya 20.000 yuan. Anak muda, gelang ini luar biasa. Ini giok asli. Kalau kamu mau, aku bisa memberikannya dengan harga lebih murah. Berapa harganya? 18.000. Anak muda, lihat liontin ini. Bagus sekali. Hei, hei, hei. Kenapa kau pergi? Bab 57. Taobao. Zhang Han melirik kios kedua sebentar, lalu menghampirinya. Kios pertama tidak memiliki satupun barang asli. Hanya 2 di antaranya yang aromanya sedikit lebih baik, tetapi itu bukan peninggalan sejarah yang dibicarakan pemilik kios. Hal yang sama berlaku untuk stan kedua, ketiga, keempat, kelima. Sepanjang jalan, ada sekitar 40 hingga 50 kios, tetapi tidak ada satupun yang asli. Saat ini, Zhang Han telah menggunakan 2/3 energi rohnya, jadi dia tidak berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kios-kios kecil dan bersiap untuk berjalan-jalan di sekitar toko-toko di kedua sisi jalan. Tidak semua barang di toko itu asli, dan bisa dikatakan hanya ada sedikit yang asli, tetapi kemungkinan barang asli jauh lebih tinggi daripada yang ada di luar. Selain beberapa aksesoris kecil yang diambil Meng Meng, tidak ada keuntungan lain di kios itu. Mereka masuk ke sebuah toko bernama Wanxing Antik. Toko itu cukup besar, dan ada cukup banyak pelanggan di dalamnya. Mereka semua sedang mengamati barang-barang di rak. Giok terbuat dari saripati batu dan dipadukan dengan keahlian, sehingga disebut giok hetian. Nona, gelang giok hetian ini sangat indah, dan bisa dianggap sebagai hadiah terbaik. Seorang lelaki tua tersenyum dan berkata kepada seorang wanita berkuncir kuda yang berusia sekitar 24 hingga 25 tahun. Pria tua berambut abu-abu itu adalah pemilik toko kuno Evergreen. Namanya Qian Ming, dan wanita berkuncir kuda itu adalah putri ketua Evergreen Group, Lin Sui. Tentu saja, grup Wanxing adalah grup yang berfokus pada industri lama. Mereka memiliki toko barang antik Wanxing, toko perhiasan Wanxing, dan industri terkait lainnya. Lin Sui datang ke sini kali ini karena hari ulang tahun salah satu tetua di perusahaan. Ia datang untuk memilih hadiah ulang tahun. Ini tidak buruk. Penatua Qian, kalau begitu, mungkinkah ini agak murahan? Lin Sui berkata dengan agak ragu. Tidak juga. Qian Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, giok memiliki sifat spiritual, dan tidak berafiliasi dengan orang lain. Batu giok lembut dan halus, seperti kulit bayi, langsung beresonansi dengan orang lain. Warna gioknya halus dan lembut, seperti kecantikan yang tenang dan elegan. Qian Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Chu Fing. Lin Sui tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu. Liu kecil, bungkuskan gelang giok ini untuk Nona Sulung, kata Qian Ming kepada seorang pemuda. Baik, Tuan. Pria itu mengambil gelang giok itu dan mundur. Saat itu, Zhang Han menggendong Meng Meng, berdiri beberapa meter jauhnya, dan memandangi barang-barang di rak. Meng Meng tidak mengerti bahkan setelah mendengar kata-kata Qian Ming, dan berbisik di telinga Zhang Han, Pak, kalau begitu, apa yang dikatakan kakek tua itu? Beberapa pengetahuan tentang jade, yang bisa dikatakan omong kosong. Zhang Han tertawa dan menjawab. Lalu kenapa kakek tua itu terlihat aneh saat berbicara? Kata-kata lelaki tua itu mengandung sedikit kebijaksanaan kuno. Orang dewasa mungkin merasa kata-katanya halus, tetapi anak-anak tidak akan memahaminya dengan baik.
Terutama karena Meng Meng tumbuh besar di Amerika Utara, ia mampu berbicara bahasa Mandarin dengan lancar dan efisien. Mengenai kata-kata yang diucapkan lelaki tua itu, putri kecil agak bingung. Hanya beberapa kata. Meng Meng tidak perlu memahaminya sekarang. Kamu akan memahaminya nanti. Zhang Han tertawa sambil mengusap kepala Meng Meng. Oh. Meng Meng mengangguk patuh, tiba-tiba matanya melihat seekor ikan giok kecil 3 meter dari lemari. Ikan itu diukir dengan sangat hidup, dan ekornya memiliki titik kecil sebagai penopang. Kepalanya terangkat ke atas, dan ada mutiara kecil di mulutnya. Indah sekali. Meng Meng menirukan bentuk mulut ikan itu dan cemberut dengan mulut emasnya yang menggemaskan. Penampilannya yang imut membuat Lin Xue yang tak sengaja melihatnya, tiba-tiba membeku. Gadis kecil ini lucu sekali. Lin Xue memuji dari lubuk hatinya saat dia menatap Meng Meng. Meng Meng adalah yang paling cantik. Zhang Han terkekeh. Tepat saat dia berkata demikian, ikan giok itu tiba-tiba jatuh ke arah Meng Meng. Tatapan lelaki tua itu, Qian Ming, menyapu antara Xiao Yu dan Meng Meng beberapa kali sebelum dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Calon giok itu tak terelakkan, tapi pilihan giok itu kebetulan. Sepertinya giok ini ditakdirkan untuk menjadi milik gadis kecil ini. Benarkah? Mata Meng Meng berbinar saat dia terkekeh dan berkata, Papa, dia bilang ada takdir antara Little Fishy dan aku. Kalau begitu, beli saja. Zhang Han tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak masalah apakah batu giok itu jatuh secara tidak sengaja atau tidak masalah jika manajer toko menipunya karena dia bisa membuat Meng Meng tersenyum, dia bisa membelinya. Gadis yang cantik. Lin Xue tersenyum dan mengamati Meng Meng beberapa kali, lalu menatap Zhang Han dan tertawa, Penatua Qian, beri tamu ini diskon 50% untuk batu giok. Baiklah. Qian Ming mengangguk. Tidak perlu. Tepat ketika Zhang Han ingin menolak, dia menepuk dahinya dengan ringan dan berbalik untuk pergi. Pada akhirnya, Zhang Han membayar diskon 50% untuk batu giok itu dan membelinya seharga 80.000 emas. Sambil berkemas, Zhang Han mengambil batu giok kuno itu dan mengendusnya dengan lembut. Menarik. Mata Zhang Han menyipit. Batu giok ini tampak seperti batu giok kuno biasa, tetapi Zhang Han dapat mencium aroma lain di tengahnya. Itu adalah aura unik sebuah harta karun. Namun, aroma ini tidak dapat dirasakan oleh Zhang Han, karena ia hanya dapat menggunakan kemampuan lemahnya, yaitu hidung pencium harta karun, dan ia harus menunggu kekuatannya meningkat di masa mendatang sebelum ia dapat menggunakan kemampuan ini. Menggunakan tahap kultivasi tahap awal untuk mencari harta karun setara dengan kerja fisik. Zhang Han tidak berencana melakukan ini, karena dengan pohon Yuan King di sini, ia akan dapat naik ke tahap fondasi dalam setahun, dan itu akan menjadi awal perburuan harta karun. Lebih jauh lagi, ketika dia keluar untuk membuat kartu anggota kali ini, dia akan berjalan-jalan dan menemukan beberapa harta karun. Meng Meng telah membawakannya keberuntungan. Setelah keluar pintu, Zhang Han menggendong Meng Meng dan berjalan menuju awal jalan, berencana untuk menyelesaikan jalan-jalan mereka di toko barang antik dan kemudian pulang ke rumah. Setiap kali memasuki sebuah toko, Zhang Han akan mengedarkan energi rohnya dan menggunakan hidung pencium harta karun untuk mencium-cium sekelilingnya, namun kenyataannya yang ada di toko itu hanyalah barang antik dan tidak ada harta karun sama sekali. Dengan sangat cepat, energi spiritual Zhang Han hampir habis. Di toko ketiga terakhir, akhirnya Zhang Han mencium aroma harta karun. Berapa harganya? Tanya Zhang Han sambil mengulurkan koin tembaga berkarat. 3.000. Aku akan mengambilnya. Zhang Han tersenyum dan membayar koin tembaga. Zhang Han berhenti berbelanja di dua toko terakhir dan langsung menuju ke area parkir. Papa, benda bulat yang kamu pilih itu jelek sekali, kata Meng Meng dengan suara merdunya. Meskipun agak jelek, itu hal yang baik. Meng Meng, terkadang hal yang jelek juga bisa menjadi hal yang baik. Zhang Han tertawa dan berkata, jelek, bagus. Meng Meng tidak mengerti. Ya, lihat, misalnya, buah naga api itu kelihatannya tidak terlalu enak, kan? Tapi rasanya lumayan enak, dan cumi-cuminya, dan kelihatannya jelek, tapi cumi bakarnya enak, dan ada beberapa orang. Ketika berbicara tentang orang-orang, raut wajah Zhang Han menjadi tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, ada orang yang jelek, tapi hatinya baik, ada juga yang cantik tapi hatinya berbisa. Jadi, Meng Meng, kalau kamu bertemu laki-laki di masa depan, tidak peduli seberapa cantiknya mereka, kamu tidak boleh membiarkan mereka mendekatimu. Apakah kamu mengerti? Tidak, tidak. Mama itu luar biasa dan baik hati. Papa juga sangat tampan dan baik hati. Kata Meng Meng sambil mengedipkan matanya yang cerah dan jernih. Kebaikan ayah hanya untuk Meng Meng. Zhang Han tertawa sambil mengusap kepala Meng Meng. Zhang Han bukan orang jahat, tetapi ia jauh dari orang baik. Di dunia kultivasi,
di mana kekuatan dihormati dan kejam, tak seorang pun akan menunjukkan kebaikan tanpa alasan, dan tak seorang pun akan menunjukkan belas kasihan kepada surga dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ini karena kita tidak tahu kapan seseorang akan menusuk kita dari belakang. Tentu saja, kasih sayang kekeluargaan, kasih sayang dan persahabatan merupakan hal yang universal di dunia kultivasi, dan tindakan pencegahan semacam itu hanya digunakan terhadap mereka yang tidak dekat dengannya. Masih ada Mama. Setiap kali hal ini terjadi, Meng Meng selalu mengucapkan kata-kata ini. Dalam hatinya, ia berharap hubungan Papa dan Mama baik-baik saja. Tentu, dan dia. Zhang Han tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Sambil berkata demikian, Zhang Han berjalan ke depan mobil dan memanggil. Zhang Han. Ziyan memanggil nama Zhang Han seperti biasa. Ya. Zhang Han menjawab seperti biasa, tetapi kali ini, Zhang Han tahu untuk mengatakan satu kalimat lagi, dan tepat ketika dia hendak mendengus ringan, Zhang Han bertanya, bagaimana rekamannya? Di ujung telepon, Ziyan masih mendengus pelan, tetapi senyumnya masih mengembang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, masih ada lagu terakhir, aku bisa merekamnya dalam 2 hari. Aku akan terbang pukul 7 malam tanggal 10, dan kita akan tiba di Bandara Internasional Hong Kong pukul 10 malam. Kenapa kamu begitu berhati-hati? Zhang Han cemberut dan bergumam. Apa katamu? Suara Ziyan meninggi 3 desibel. Batuk, aku mengerti, aku akan membawa Meng Meng menjemputmu pukul 10.30, jawab Zhang Han. Ada apa, kamu tidak mau menjemputku? Tanya Ziyan. Zhang Han awalnya ingin membalas dengan, membuang-buang waktuku. Namun, ketika kata-kata itu hampir sampai di mulutnya, Zhang Han menatap Meng Meng yang sedang mengedipkan mata besarnya saat menatapnya, lalu akhirnya menjawab, tidak, saya sangat bersedia bekerja untuk Anda. Saya akan tiba di bandara tepat waktu pukul 10. Seperti yang diduga, saat dia mengucapkan kata-kata ini, mata besar Meng Meng dipenuhi dengan kebahagiaan. Tentu saja, bukan hanya Meng Meng yang senang. Ziyan juga tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana kabar Meng Meng? Apa yang kamu makan hari ini? Hidangan rumah tangga, tomat goreng dengan telur, kentang rebus dengan kacang, dan terong goreng, jawab Zhang Han. Kamu tahu cara memasaknya. Apa kamu bisa memakannya? Jangan sentuh Meng Meng. Kacang harus dimasak dengan benar, kata Ziyan dengan cemas. Jika pelangganku mendengar kata-katamu, mereka akan membombardirmu. Zhang Han tersenyum ringan. Lelucon macam apa ini? Di restoran kasual Meng Meng, pasti ada penggemar yang datang, dan dia penggemar setia. Zhang Han tidak meragukan bahwa jika dia menukar kartu anggotanya dengan uang 100 yuan masing-masing, dia akan dirampok habis-habisan. Bab 58. Harta karun dengan iga ayam. Ada apa? Sudah berapa banyak pelanggan setia? Tanya Ziyan penasaran. Ya, mereka makan 3 kali sehari di tempatku, jawab Zhang Han. Sepertinya kamu punya beberapa keterampilan. Duduk di belakang kereta, Zhang Han mengobrol dengan Ziyan sebentar. Akhirnya, Meng Meng semakin cemas sambil menunggu. Ia tidak mengerti mengapa Papa dan Mama menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengobrol setiap kali. Atas desakan Meng Meng, Zhang Han menyerahkan telepon kepada Meng Meng dan melaju menuju Teluk Bulan Baru. Setelah setengah jam, Meng Meng dengan enggan mengakhiri panggilannya saat dia kembali ke ruang makan. Di kamar tidur di lantai 2, setelah Zhang Han membujuk putri kecil untuk tidur, dia dengan lembut dan perlahan berjalan ke ruang tamu. Dia membuka tas antik kecil yang dibelinya, mengeluarkan koin tembaga, dan mulai membacanya dengan saksama. Saatnya melihat wajah aslimu. Zhang Han tersenyum sedikit. Meskipun koin tembaga itu berkarat, itu adalah harta karun roh tingkat pertama. Kemungkinan besar, di balik karat ini, terdapat harta karun yang seperti batu giok yang belum dipoles. Cahaya hijau muncul di mata Zhang Han saat dia mengalirkan energi rohnya di jari-jarinya, mengeluarkan setetes darah merah segar, dan meneteskannya ke koin tembaga. Menyaring. Zhang Han bergumam pelan. Ia menggenggam koin tembaga erat-erat di antara ibu jari dan telunjuknya, lalu mulai menyempurnakan tahap pertama harta spiritual. Gelombang cahaya warna-warni yang sangat redup berkelap-kelip dan melompat-lompat di jari-jarinya. Ini juga alasan mengapa kekuatan Zhang Han relatif rendah, karena tahap pemurnian Qi tidak memiliki kesadaran spiritual untuk digunakan. Jika ia memiliki indera spiritual, ia bisa langsung menggunakannya untuk memurnikan harta karun tersebut. Namun, Zhang Han hanya bisa menggunakan darahnya sebagai medium dan terus-menerus menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk meningkatkan kekayaan harta karun tersebut. Perlu diketahui bahwa kesadaran spiritual adalah energi paling dasar. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi seseorang, kesadaran spiritual secara bertahap akan bertransformasi menjadi kesadaran. Dengan kesadaran spiritual,
ia akan memiliki daya serang yang sangat besar dan dapat menggunakan lebih banyak fungsi. Zhang Han membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk berhasil memurnikan pelet tersebut. Namun, setelah mendapatkan informasi tentang harta karun itu, Zhang Han tidak bersukacita atas keberhasilan mereka. Ketika ia membuka mata, ia melontarkan beberapa patah kata dengan nada meremehkan. Sangat murahan. Zhang Han mengambil koin tembaga itu dan mengamatinya. Karat pada koin tembaga itu telah hilang seluruhnya, digantikan oleh koin perunggu yang lebih keras. Namun, menurut Zhang Han, kemampuannya terlalu lemah. Bahkan ia menggunakan kata sampah untuk menggambarkannya. Fungsinya untuk. Misalnya, jika Zhang Han mau, ia bisa langsung mengubah penampilannya menjadi Ziyan atau orang lain. Harta karun ini membentuk gelombang cahaya di permukaan tubuh seseorang, menggunakan transformasi untuk membingungkan mereka. Namun bagi Zhang Han, tidak ada peningkatan kekuatan sama sekali, tidak ada fungsi yang diinginkannya sama sekali. Ini hanyalah harta yang tak berguna. Mereka tidak tahu bahwa jika harta karun ini ditemukan oleh para pembunuh, mereka akan disebut artefak orang suci. Fakta bahwa mereka dapat berubah berarti mereka dapat dengan bebas memasuki wilayah musuh, yang berarti mereka berada dalam posisi tak terkalahkan. Namun, di mata Zhang Han, itu tidak berguna. Ia merasa ia hanya bisa mengubah penampilan luar Ziyan saat keluarganya sedang berbelanja, dan jarak antara koin tembaga dan perapal mantra itu tidak lebih dari 30 meter. Apa hal buruk ini? Zhang Han dengan santai melemparkan koin tembaga ke meja teh. Sambil mengambil ikan kecil yang telah dilihat Meng Meng, dia menciumnya dengan hidungnya yang mengendus harta karun. Situasinya masih sama, baunya seperti giok kuno, tetapi ada sesuatu yang aneh di bagian tengah giok itu. Apa itu? Zhang Han bergumam pada dirinya sendiri saat jari-jarinya menjepit mutiara giok di mulut ikan. Saat energi spiritual bergerak melalui jarinya, manik-manik yang ada di mulut ikan itu pun pecah. Zhang Han menggunakan hidung pengendus harta karun sekali lagi, dan kali ini, ia dapat mencium aroma khas harta karun. Jadi itu embun api giok. Mata Zhang Han menunjukkan secercah pemahaman. Giok kuno ini adalah giok yang, dan di lingkungan yang panas, ia dapat menghasilkan embun api giok. Persis seperti bagaimana si rambut hitam dan Niu berkesempatan tumbuh menjadi daging sapi Kobe. Embun api giok ini baru ada selama 100 tahun, sehingga bisa dianggap sebagai harta roh kelas 1, yang sangat dekat dengan tingkat harta roh tingkat kedua. Energinya luar biasa dahsyat dan dapat sedikit meningkatkan kekuatannya, tetapi Zhang Han tidak berencana untuk menggunakannya. Terlebih lagi, jika Zhang Han tidak menggunakan tahap pemurnian Qi, menyerap embun api giok akan baik-baik saja, tetapi proses penyerapan tahap pemurnian Qi tidak akan seefektif itu. Terlebih lagi, embun api giok tidak murni. Taruh saja di pohon Thunder yang besok. Zhang Han meletakkan ikan kecil itu kembali ke tempat tidur, lalu pergi ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Pada malam hari, dia tidak menyalakan komputernya, yang membuat semua orang cemas, dan itulah Li Fan, yang sedang berdiri di depan komputernya. Dia tidak tahu berapa banyak email yang telah dia kirim ke Han Yang, tetapi semuanya seperti batu yang dikirim ke laut, tidak ada berita sama sekali. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Ketika jam menunjukkan pukul 12 siang, ia pergi beristirahat dengan sakit kepala. Keesokan harinya, Meng Meng bangun pukul 6 pagi dan membawanya ke Gunung Bulan Baru untuk menyerap embun api giok dari ikan giok kuno. Saat ini, tidak ada target yang tepat untuknya. Meskipun si hitam kecil bisa menggunakannya, benda itu sudah menyerap sedikit esensi harta roh tingkat kelima dan energi yang murni. Jika ia menambahkan embun api giok, itu sama saja dengan menambahkan bunga ke dalam pot, akan sangat mubazir. Sedangkan untuk menyerapnya, akan terlalu menyakitkan, jadi Zhang Han hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Zhang Han merasa itu sama saja dengan koin tembaga, sesuatu yang agak tidak berguna. Sudah hampir pukul 7 ketika dia kembali ke ruang makan. Pada saat ini, Liang Mengqi, Yu Qingqing, Zhao Dahu, dan Zhao Feng sudah berdiri di depan ruang makan, menunggu. Mereka berdua sesekali berbincang-bincang dengan Zhao Dahu. Jelas mereka datang ke sini karena penasaran, mengingat momen-momen WeChat Zhao Dahu. Senang bertemu denganmu, Bos, Meng Meng. Liang Mengqi memimpin dan menyapa Zhang Han saat melihatnya. Ya. Zhang Han mengangguk acuh tak acuh. Meng Meng tampak lebih antusias saat dia mengangkat tangan kanannya dan menyapa, "Halo, adik kecil." "Bos, apa yang kita makan hari ini?" Liang Mengqi bertanya lagi. "Nasi goreng telur di pagi hari," jawab Zhang Han sambil membuka pintu. "Tidak ada piring?" tanya Yu Qingqing. Saat hendak tidur, ia merasa sedikit lapar. Saat memejamkan mata, yang terlihat hanyalah nasi goreng telur, nasi putih, dan 3 lauk lainnya. Seketika,
Yu Qingqing merasa perutnya keroncongan karena lapar, sampai-sampai ia tak tahan lagi. Dalam keadaan normal dan sangat lapar, Yu Qingqing pasti akan menghabiskan semua mie instan itu sekaligus, dan makanannya sangat harum, tetapi kali ini, sambil mencium aroma mie instan itu, Yu Qingqing memakannya dengan kaku, lalu membuangnya, karena merasa makanan itu tidak berasa. Karena itu, ia menuangkan semua mie ke dalam mangkuk. Ia tak bisa makan lagi dan tak bisa makan lagi. Namun, ia memejamkan mata dan teringat sosok nasi goreng telur itu lagi. Pada akhirnya, Yu Qingqing berjuang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tertidur setelah menghitung berapa kali. Semangkuk nasi goreng telur. 2 mangkuk nasi goreng telur. Petik 2 petik 2. 1123 mangkuk telur orak-arik. Saat ini, Yu Qingqing menatap Zhang Han dengan tatapan yang sangat intim. Di saat yang sama, ia telah memutuskan untuk tidur lebih awal di masa mendatang, dan jika ia merasa lapar saat begadang, ia harus menahannya setidaknya 2 jam sebelum tertidur. Menghadapi pertanyaan Yu Qingqing, Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pagi-pagi lebih sederhana. Tidak ada lauk yang disiapkan, hanya nasi goreng telur dan susu." Oh. Yu Qingqing mengangguk, raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Ia sudah lapar semalaman dan ingin makan lagi. Nasi goreng telur sepertinya tidak cukup untuk memuaskan orang rakus seperti dirinya. Semakin banyak yang dimakan, semakin banyak pula yang diinginkan. Hal ini juga biasa terjadi di dunia manusia. Melihat ekspresi Yu Qingqing, Zhao Dahu memutar bola matanya. Ketika Zhang Han membuka pintu dan masuk, ia berkata, "Bos, cara memasakmu salah. Ada pepatah. Kamu harus makan enak untuk sarapan, makan enak untuk makan siang, dan makan lebih sedikit untuk makan malam." Ada dasar ilmiah untuk pernyataan ini. Sarapan baik untuk nutrisi karena tubuh manusia belum makan selama 10 jam di pagi hari. Perutnya kosong, dan kadar gula darahnya juga turun ke titik di mana ia perlu makan. Jika ia tidak makan dengan baik, ia akan merasa lelah, letih, mudah tersinggung, dan lesu, sehingga ia harus makan sarapan terbaik. Zhao Dahu bertindak seolah-olah dia seorang ahli, dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Makan siang harus sehat karena makan siang adalah stasiun transfer, jadi kita hanya bisa memastikan pasokan energi yang cukup. Sedangkan untuk makan malam, makan lebih sedikit tidak akan membebani perut dan usus, dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak lemak, dan juga karena orang-orang tidak banyak beraktivitas di malam hari. Rangkaian kata-kata Zhao Dahu membuat Liang Mengqi dan yang lainnya mengacungkan jempol padanya. Oh. Zhang Han tersenyum tipis, menatapnya dengan aneh, dan berkata, "Kalau begitu, jumlah makanan untuk makan malammu, sepertinya agak berlebihan, kalau begitu, aku akan memasak lebih sedikit untuk kalian mulai sekarang." "Tidak," teriak Zhao Dahu ketakutan. "Tidak," serunya. "Bos, kakak, anggap saja aku kentut." "Benar sekali, dia kentut." Yu Qingqing berkata dengan cemas, kata-kata aslinya adalah, sarapan, makan siang, makan malam semuanya harus kenyang, bahkan satu kali makan pun tidak boleh terlewatkan, dan yang paling ilmiah adalah camilan tengah malam. Camilan tengah malam. Zhang Han tidak bisa menahan tawa. "Baiklah, bos, kami hanya bercanda." Liang Mengqi mendorong Yu Qingqing pelan dan tertawa, "Apapun yang bos lakukan, kami akan makan." "Apa kau pikir bos akan memperlakukan putri kecil Meng Meng dengan buruk? Kita semua meminjam kejayaan putri kecil Meng Meng. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan bisa makan nasi goreng telur." Ya. Yu Qingqing menyeringai dan tertawa. Ia sedikit malu dan merasa reaksinya terlalu berlebihan. Ia menatap Meng Meng dan tertawa, "Aku harus berterima kasih pada Meng Meng dengan benar. Ya, bagaimana mungkin kita bisa makan hidangan lezat seperti itu tanpa Meng Meng?" Zhao Dahu setuju. "Haha, sama-sama, sama-sama." Meng Meng terkekeh dan melambaikan tangannya, tampak sangat bahagia. Bab 59. Hidangan lezat. Kau benar. Zhang Han mengusap kepala Meng Meng dan berkata, "Jangan khawatir, nanti makanannya akan lebih banyak dan lebih enak. Dan aku jamin, akan ada banyak makanan lezat yang belum pernah kau makan sebelumnya." "Benarkah? Bos, bisakah kau memberitahuku apa isinya?" Mata Liang Mengqi dan yang lainnya berbinar. Bahkan Zhao Feng yang tadinya pendiam tiba-tiba menjadi bersemangat dan menatap Zhang Han dengan mata berbinar. Contohnya, buah-buahan, persik kristal, apel hati merah, kesemek siti garba, pir abadi 9 rasa, dan berbagai jenis daging yang belum pernah kalian makan sebelumnya, seperti serigala bayangan gelap yang lezat, harimau iblis gelap, dan bahkan daging naga biru. Kalian mungkin berkesempatan mencicipinya nanti, tetapi belakangan ini kalian bisa makan daging sapi Kobe, daging babi hitam Danau Tai, dan domba mungkin mutiara gelap, semuanya berkelas 5A. Zhang Han berkata perlahan.
Di alam semesta yang luas ini, bahan makanannya cukup, dan makanannya pun lezat. Prosesnya akan memakan waktu lama, dan di masa depan, ketika kultivasi Zhang Han meningkat, ia masih bisa mencicipinya sekali atau dua kali. Akan tetapi, mereka hanya mempunyai satu kemungkinan, sedangkan Meng Meng harus bisa memakannya karena sebagai putri Zhang Han, hidupnya sudah mulai memanjang tanpa batas. Adapun Liang Mengqi dan yang lainnya, mereka hanyalah manusia biasa. Jika Zhang Han membutuhkan 100 tahun untuk meninggalkan bumi, lalu apa yang mereka tunggu? Dia mungkin sudah menjadi tumpukan tulang sejak lama. Semua orang mendengarkan hingga mereka bingung, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Zhang Han, tetapi sekarang, tidak peduli apakah itu buah-buahan atau daging, semuanya macam-macam. Jadi mereka secara tidak sadar mengira bahwa Zhang Han sedang berbicara tentang beberapa barang impor yang bagus, tetapi pada akhirnya, mereka telah mendengar tentang daging sapi Kobe, babi hitam Danau Tai, dan Wu Zu mungkin, terutama kalimat terakhir yang melampaui daging kelas 5A. Bahkan ada daging di atas level 5A. Mulut kecil Liang Mengqi menganga, saat dia berkata dengan sedikit terkejut. Lupakan 5A, bahkan ada yang sudah melampaui 10A. Zhang Han terkekeh. Wah, lalu, kapan kita bisa makan daging, kata Yu Qingqing bersemangat. Kalian semua anggota restoran, saya akan memasak untuk Meng Meng, dan kalian semua punya bagian, jadi jangan khawatir. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata. Oke. Lalu kita makan apa besok pagi, tanya Yu Qingqing lagi. Nasi goreng telur, jawab Zhang Han. Perkataannya bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke kepala mereka, menyadarkan mereka. Baru saja, mereka semua tenggelam dalam lamunan mereka yang tak berujung. Mereka dipenuhi rasa lapar dan haus akan bunga plum. Siapapun bisa melihat antisipasi di mata mereka. Direktur Zhao, bos ini tahu cara menipu orang. Matamu jadi hijau karena membicarakannya. Dua orang yang datang bersama Zhao Dahu berbisik. Ya, kata-katanya terlalu suci. Apa makanan di sini benar-benar seenak itu? Bukankah cuma nasi goreng telur? Aku sering memakannya. Rasanya semua hidangan punya rasa yang sama. Nasi goreng telur di sini enak sekali. Aku tidak mungkin bisa merasakan yang lain, kan? Orang ini tidak mempercayainya sejak awal. Namun, ketika dia mencicipi suapan pertama nasi goreng telur, ekspresinya berubah drastis. Seolah-olah ia sedang memuja seseorang. Dengan rasa hormat yang tak tertandingi, ia segera menghabiskan nasi goreng telur, lalu meminta porsi kedua. Setelah itu, ia juga meminta porsi kedua. Adegan ini menyebabkan Meng Meng sedikit terkejut, dan dia bahkan berbisik di telinga Zhang Han. Papa, lihat, adik kecil itu sudah makan 3 porsi. Melihat ini, Zhang Han tak kuasa menahan senyum. Ia pernah melihat orang yang hanya bisa menghabiskan 3 mangkuk anggur, tetapi belum pernah melihat orang yang bisa menghabiskan 3 mangkuk nasi goreng telur. Orang ini telah makan 3 porsi berturut-turut, tetapi dia tidak tahu bahwa rekor ini telah dipecahkan hanya dalam beberapa hari dengan makan 4 kali berturut-turut. Setelah makan 3 porsi nasi dan minum 2 gelas susu, lelaki itu bersendawa dan berkata dengan wajah penuh emosi. Ini bukan nasi goreng telur, ini sungguh nikmat. Astaga, aku bisa merasakan nikmatnya hidup. Ah, apa yang harus kulakukan? Aku masih ingin makan. Jangan dimakan, siapa yang akan bertanggung jawab kalau kau memaksakan diri sampai mati, kata temannya dengan ketus. Dia tidak hanya berusaha membujuknya untuk makan lebih sedikit, tetapi dia juga bergumam dalam hatinya. Sialan, aku traktir kamu makan. Orang ini nungguin kematian, 3 porsi nasi dan 2 gelas susu, berapa duitnya? Pria itu membayar tagihan dengan sedih dan meninggalkan restoran itu. Alasan dia sedih adalah karena dia pikir dia harus menghabiskan banyak uang untuk makan di sini. Yang terpenting adalah, gajinya tidak cukup. Dia bahkan tidak punya uang untuk makan. Ini adalah hal yang berat untuk dilakukan. Liang Mengqi dan 2 orang lainnya baru pergi setelah mencuci semua peralatan makan, tetapi ketika Zhao Feng melihat ini, dia merasa sudah bisa membeli 1 set peralatan makan. Setelah semua orang pergi, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Ziyan menelepon mereka setiap hari. Setelah mengobrol sebentar dengan Zhang Han, mereka berdua mulai mengobrol lebih sering di telepon. Terkadang, Ziyan akan menceritakan beberapa hal menarik kepada Zhang Han tentang cara merekam video, sementara Zhang Han akan bercerita tentang bermain dengan Meng Meng. Percakapan seperti ini membuat hubungan mereka jauh lebih baik. Perasaan aneh itu mulai memudar. Hanya saja hal ini membuat Meng Meng sedikit tidak senang, dan mereka terus berdebat. Pak, Mai Guang bicara sama Bapak. Seiring berjalannya waktu, saya jadi makin jarang ngobrol sama Meng Meng. Sepanjang pagi, Zhang Han menemani putri kecil menonton kartun. Setelah menonton selama 2 jam,
Zhang Han dan Meng Meng mulai melukis dan bermain lagi. Ayah, coba tebak aku menggambar apa? Meng Meng menggambar wajah. Penampilannya kasar dan wajahnya tampak jauh. Matanya seperti dua titik kecil, dua lubang hidungnya agak besar, dan mulutnya seperti garis horizontal. Hanya ada 3 atau 2 helai rambut bergelombang di kepalanya. Babi. Zhang Han bertanya dengan nada ragu. Dia bukan babi. Meng Meng terkejut sesaat, lalu berkata dengan nada tidak puas, Pak, coba lihat lebih dekat, apakah mirip Pak atau tidak. Engah, batuk. Sudut mulut Zhang Han berkedut, dan ia menciptakan kecurigaan saat berkata, kalau begitu, coba ku tebak, ya. Meng Meng sepertinya sedang menggambar. Ini aku. Benarkah? Apa Papa berhasil melihatnya? Mata Meng Meng berbinar. Aduh. Bukankah ayah yang digambar Meng Meng? Haha, bagus sekali. Mirip sekali dengan ayah. Zhang Han menunjukkan senyum lembut dan bahagia, lalu mengatakan sesuatu yang menyentuh hatinya. Haha. Papa, sudah tampan. Mendapat pujian dari Papa, Meng Meng sangat senang. Di tengah kebisingan itu, dia menggambar Mama lain di samping Papa. Melihat Ziyan, yang wajahnya lebih panjang dari keledai dan matanya seperti biji wijen, Zhang Han terkekeh. Dia takut kalau Ziyan melihatnya, ekspresinya akan menarik. Setelah menggambar Papa dan Mama, Meng Meng ingin menghidupkan dirinya lagi. Meng Meng dengan gembira menyelesaikan gambarnya dan tertegun. Melihat gambarnya, ia sama sekali tidak puas, lalu ia cemberut dan berkata, aku tidak mirip, ini tidak mirip Meng Meng. Di dalam hatinya, Meng Meng haruslah imut seperti gambar di papan restoran. Ayo, ayah akan menggambar Meng Meng. Zhang Han segera mengambil penanya untuk menyelamatkan situasi. Seluruh pagi berlalu dengan tawa dan sorak-sorai. Menjelang tengah malam, restoran itu menyambut 2 kelompok pelanggan. Gelombang pertama datang dari Sun Dongheng, si pirang yang datang terakhir kali. Kali ini, ia mengendarai BMW Z4 dan membawa wanita cantik lainnya. Dilihat dari penampilannya, bocah nakal ini pastilah setan gila yang sedang menggoda gadis-gadis. Selamat siang, bos. Sun Dongheng menyapa dengan penuh semangat. Tiba-tiba ia teringat bahwa di restoran ini, pemiliknya mungkin tidak membeli semuanya. Ia harus menyingkirkan Meng Meng. Ia pun segera menatap Meng Meng dan tersenyum lebih antusias. Selamat siang, putri kecil Meng Meng. Baiklah. Meng Meng mengedipkan mata pada Ming Che dengan mata besarnya. Putri kecil itu masih ingat bagaimana dia membuat keributan di ruang makan. Wah, hidung orang utara itu manis sekali, kata wanita cantik di samping Sun Dongheng dengan nada berlebihan. Tentu saja, bosnya luar biasa, putrinya bahkan lebih hebat lagi. Ayo duduk di sini, meja bundar itu milik bos dan Meng Meng. Sun Dongheng membawa si cantik ke meja kecil di samping jendela dan duduk. Hanya 3 meja kecil ini yang bisa menampung pelanggan. Si cantik mengerutkan bibirnya tak percaya. Makan saja sudah cukup. Setelah selesai makan, kau akan tahu. Bahkan jika kau makan sambil berdiri, pasti akan ada orang yang mau makan. Nasi goreng telur Zhang Han benar-benar membuat Sun Dongheng takluk, ia tampak seperti penggemar berat Zhang Han. Bos, kapan kita akan memasak? Sun Dongheng merasa sedikit lapar, jadi dia bertanya. Zhang Han melihat waktu, baru pukul 11.40, jadi dia menjawab, tunggu sebentar, aku akan memasak nasi dulu. Baiklah, jawab Sun Dongheng. Kali ini, Zhang Han memasak lebih sedikit. 6 cangkir nasi. Ketika tiba saatnya memasak, Zhang Han mulai mencampur mie. Mie dan nasi di Mao New Moon juga sama lezatnya. Nasi putihnya lezat dan roti putihnya pun sama menariknya. Roti kukus dengan mie berkualitas baik sudah sangat harum. Jika seseorang menggigit makanan yang dimasak dengan rasa yang harum dan kuat, maka Gunung Bulan Baru, tepung putih terbaik di dunia, pasti akan menaklukkan banyak orang. Bahkan ada lebih banyak cara untuk membuat pasta, bakpao, roti gulung, cah kangkung, bakpao, mie, roti, kue, dan sebagainya. Terlalu banyak hal yang bisa dilakukan. Namun, siang ini, Zhang Han tidak berencana mengukus bakpao. Ada pengetahuan tentang bakpao, dan bakpao membutuhkan mie agar rasanya asam setelah didiamkan lama. Setelah ditambahkan banyak mie alkali, warnanya akan menguning. Bakpao juga akan terasa sedikit seperti bahan kimia. Zhang Han belum pernah mempelajarinya sebelumnya, hanya ada satu cara dia bisa melakukannya, yaitu membuat pangsit. Semasa kecil, Zhang Han sering membungkus pangsit bersama orang tuanya. Saat itu, ayahnya yang menggulung adonan, ibunya yang bertugas menutupinya, dan Zhang Han akan membuat adonan bulat kecil di sampingnya. Setelah beberapa kali mencoba, Zhang Han ingat seluruh proses pembungkusan pangsit, meskipun ia lupa detailnya.
Namun, setelah memeriksanya sebentar, Zhang Han akhirnya mengerti. Bab 60. Membuat pangsit. Saat mereka berbincang, restoran menyambut dua kelompok tamu lainnya. Kelompok pertama terdiri dari dua pria. Mereka memasuki ruangan dan menatap dengan heran, hati mereka terguncang oleh harga keanggotaan yang tinggi. Kelompok kedua adalah seorang wanita berusia 30-an, membawa tas. Ekspresinya sangat tenang, setelah memasuki ruangan, ia duduk di meja di sudut, dan mengeluarkan ponselnya untuk bermain-main. Tidak sampai 2 menit setelah mereka, Liang Mengqi dan dua orang lainnya tiba sesuai jadwal. Ah! Tidak ada tempat tersisa. Liang Mengqi memasuki rumah dan melihat tidak ada tempat tersisa. Ia pun menatap Zhang Han dan bertanya, "Bos, tidak ada tempat tersisa. Apa yang harus kita lakukan, kalau tidak?" Liang Mengqi ingin berkata, "Mengapa kita tidak duduk di meja makan dan makan?" Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Zhang Han sudah menjawab, "Mari kita tunggu." Hah! Ekspresi Liang Mengqi membeku. Kalau begitu kita tunggu sebentar. Lain kali, datanglah sedikit lebih awal. Yu Qingqing menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Aku akan membahasnya." Liang Mengqi memutar matanya, mengatakan sesuatu, lalu berjalan menuju Zhang Han yang sedang sibuk bekerja di dapur. "Nih, bos, apa enaknya masak siang-siang begini?" tanya Liang Mengqi. "Pangsit," jawab Zhang Han. "Aku juga ingin makan." Mata Liang Mengqi berbinar. Kamu punya bagianmu." Zhang Han mengangguk. Sejak sistem keanggotaan diperkenalkan, Zhang Han pasti akan memiliki lebih banyak hidangan di masa mendatang. Ia tidak ragu bahwa orang-orang ini akan pilih-pilih makanan. Misalnya, Yu Qingqing tidak suka memakan daun bawang. Daun bawang memang mudah diolah, tetapi setelah mencicipinya, orang akan tahu bahwa Gunung Bulan baru tidak menanam makanan yang pilih-pilih. Apa? Alergi? Maaf, tidak ada alergi terhadap hal-hal yang tumbuh di Gunung New Moon. Dengan kata lain, segala sesuatu yang tumbuh di Gunung New Moon adalah yang terbaik dan sesuai dengan selera orang-orang. Lucu sekali, di bawah nutrisi air roh, tanah roh, dan pohon guntur, bagaimana mungkin benda-benda itu tumbuh menjadi sederhana? Bos, kalau begitu, lalu kita menunggu di mana? Bagaimana kalau kita duduk di meja makan juga? Atau di meja kecil di sini? Liang Mengqi menunjuk ke meja bundar dan kursi di sebelah kanan sofa. Tidak. Zhang Han langsung menolaknya. Jika mereka diizinkan duduk di sini, anggotanya pasti akan semakin banyak di masa depan. Mungkinkah semua orang hanya duduk-duduk di rumah? Zhang Han tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan, bos? Ekspresi Liang Mengqi menjadi getir. Kalau di lain waktu, kalau ada orang lain yang terus-menerus menolak Liang Mengqi seperti ini, dia pasti sudah meledak. Jangan lupa, Liang Mengqi adalah ras murni generasi kedua. Meskipun dia lembut, dia tetap pemarah. Namun, di restoran ini, sekaya apapun, setemperamen apapun, dan sekeras apapun kamu harus selalu menjaga sikap, karena jika kamu tidak patuh, tidak ada makanan. Melihat itu, Zhang Han bergumam pada dirinya sendiri, dan Liang Mengqi merasa bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk berkomunikasi dengan Zhang Han, jadi dia menatap Meng Meng, dan berbisik di dalam hatinya. Bos yang kejam. Kalau kamu nggak setuju, orang lain yang akan setuju. Setelah beberapa hari berinteraksi, Liang Mengqi dan yang lainnya telah mengetahui tentang garis hidup Zhang Han. Daripada berusaha menyenangkannya, lebih baik memuaskan Meng Meng. Kalau Meng Meng membelanya, pemiliknya pasti tidak akan menolak. Seolah menyadari tatapan dan pikirannya, Zhang Han menyapukan pandangannya ke ruang makan, menunjuk kedua lemari panjang di luar dapur, dan berkata, "Kalau begitu kalian bisa membuang dua lemari itu dan membeli beberapa meja. Anggap saja itu sebagai tempat duduk tetap kalian sebagai anggota." Liang Mengqi tertegun sejenak, lalu berkata dengan gembira, "Baiklah, Qingqing, Sisi, cepatlah datang." Liang Mengqi segera melambaikan tangannya ke arah kedua temannya. "Hehehe, sudah selesai. Ayo kita buang dua lemari ini, lalu beli meja dan kursi," kata Liang Mengqi sambil tertawa. "Tentu saja." Zhao Dahu tertawa, menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk bekerja. Lemari itu terdiri dari dua lemari besar. Salah satunya berukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar sekitar 40 cm. Zhao Kai membuat lemari ini sesuai dengan dugaannya, lemari ini digunakan untuk menyimpan beberapa harta karun kuno. Akan tetapi, sebelum barang antik itu sempat diletakkan, lemari itu sudah mati. Dari dapur hingga meja makan kecil di depan jendela, totalnya sekitar 4 meter, lebih dari cukup untuk meletakkan 3 meja makan. 1, 2, 3, gunakan kekuatanmu. Yu Qingqing memberi instruksi. Dengan dorongan, Yu Qingqing terangkat,
tetapi di sisi lain, Liang Mengqi dan Zhao Dahu juga tidak terangkat. Kekuatan seorang pria dan seorang wanita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yu Qingqing sendirian. Hal ini mau tidak mau membuat Yu Qingqing merasa sedikit putus asa. Kalian berdua belum makan sampai kenyang. Aduh, berat sekali. Liang Mengqi cemberut, jelas-jelas sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Lalu, menatap Zhao Dahu dan berkata dengan ketus, memanggilmu banci, kau memang banci, kau sudah tidak punya tenaga lagi. Bagaimana mungkin aku melakukan pekerjaan kasar seperti itu, kata Zhao Dahu dengan sedikit keluhan. Batuk. Apa yang kau lakukan? Pada saat ini, suara rendah terdengar dari pintu. Sambil menoleh, dia menyadari bahwa itu adalah mendiang Zhao Feng. Yu Qingqing tahu kalau bocah ini punya beberapa keterampilan, jadi dia cepat berkata, jangan hanya berdiri di sana, cepat datang dan bekerja. Apa ini? Zhao Feng menatap Zhang Han dengan sedikit tidak percaya. Tidakkah kau lihat, sudah hilang? Liang Mengqi menjawab, aku sudah lama memohon pada bos sebelum akhirnya dia setuju untuk meninggalkan tempat ini agar kita bisa menyiapkan meja kita. Oh. Zhao Feng mengangguk dan berkata, biar aku saja. Zhao Feng berjalan di depan Liang Mengqi sambil berkata demikian, sambil memegang lemari dengan satu tangan, dia dan Yu Qingqing mengangkatnya, lalu perlahan-lahan berjalan keluar. Pada saat ini, orang-orang yang duduk di meja kecil dekat jendela semuanya berdiri. Sun Dongheng berkata, kalian ingin membawa lemari itu, kenapa tidak bilang dari tadi? Semua orang harus membantu sedikit, kami pikir kalian merasa lemari itu agak miring dan sedang menyesuaikan posisinya. Setelah dia selesai berbicara, Sun Dongheng dan yang lainnya mengeluarkan lemari lainnya. Ia meletakkannya di samping tempat sampah, tempat lelaki tua yang kebetulan sedang membersihkan itu berada di dekatnya. Setelah melihat pemandangan ini, mulutnya yang tersenyum tak bisa tertutup. Sepertinya ada kiriman barang lagi, oh, ia merasakan suasana hati yang sempurna di restoran kasual Mengmeng. Ayo kita beli meja dan kursi. Kita harus pilih yang bagus untuk menunjukkan status VIP kita, seru Liang Mengqi sambil mendesak Yu Qingqing. Aku akan pergi denganmu. Zhao Feng menatap Liang Mengqi dan tersenyum tipis. Dia memiliki kesan yang baik terhadap gadis ini, tetapi tampaknya Liang Mengqi tidak tertarik sama sekali padanya. Apa yang akan kamu lakukan? Liang Mengqi mengerutkan bibirnya. Zhao Feng terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Saya anggota restoran, ayo kita pergi bersama. Zhao Dahu melirik Zhao Feng dan berkata, kalau begitu, kendarai mobil di belakang kami dan ikuti kami. Baiklah. Zhao Feng mengangguk. Mereka pun segera melaju menuju pusat perbelanjaan terdekat. 20 menit kemudian, mereka kembali dengan 3 meja persegi panjang kecil berwarna abu-abu, masing-masing untuk 4 orang. Tukang antar meletakkan meja, Liang Mengqi dan 2 orang lainnya duduk di meja dan menunggu dalam diam. Zhao Feng, kemarilah, duduklah di sampingku. Zhao Dahu menepuk kursi kosong di sampingnya dengan penuh semangat dan berkata. Baiklah. Zhao Feng tersenyum dan mengangguk. Biasanya, dia tidak akan repot-repot dengan hal-hal seperti itu, dan tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu. Tapi kali ini, Zhao Feng setuju. Alasannya sederhana, dia suka melihat Liang Mengqi. Kursi di samping Zhao Dahu juga menghadap Liang Mengqi. Sejujurnya, Zhao Feng sangat ingin menyentuh Liang Mengqi dari lubuk hatinya, dan karena itu ia merindukan rasa cinta. Namun, sepertinya Liang Mengqi sama sekali tidak menyukainya, dan ini membuat Zhao Feng terus-menerus bertanya-tanya apakah ia tidak merawat penampilannya dengan baik. Ia ingat ketika ia keluar, gadis-gadis lain di geng itu memujinya karena ia tampan. Tak lama kemudian, nasi goreng telur yang harum pun tersaji. Zhang Han langsung meletakkannya di meja, dan pelanggan menyajikan makanan mereka. Kali ini, Liang Mengqi memasak sekitar setengah dari nasi goreng telur dan memakan sebagian dari Zhao Dahu dan Zhao Feng. Karena Liang Mengqi ingin menyisakan sedikit makanan untuk pangsitnya, dan karena Yu Qingqing tidak suka daun bawang, bahkan bisa dibilang ia tidak suka daun bawang, ia pun berencana untuk makan nasi goreng telur saja. Yang lain pun mulai menghidangkan makanan mereka secara berurutan. Jika hanya satu orang yang menghidangkan nasi, mereka pasti tidak akan senang. Namun, karena mereka semua berdiri dengan patuh dalam antrean untuk menghidangkan nasi, semua orang akan menganggap nasi itu bukan apa-apa bagi mereka. Ayo duduk di sini juga. Melihat meja semakin tinggi, Sun Dongheng ingin mengajak adik barunya duduk. Hei. Liang Mengqi segera menghentikan mereka, disinilah para anggota duduk. Lagi pula, kalian tidak punya tempat untuk pergi setelah pulang. Ekspresi Sun Dongheng membeku saat dia mengangguk dan membawa teman wanitanya kembali ke meja makan putih kecil di dekat jendela. Zhao Feng tersenyum pada Liang Mengqi, berpikir bahwa dia sangat menarik. Apa yang kau tertawakan? Liang Mengqi memelototinya.
Kurasa kau berani. Zhao Feng mengangguk ringan. Apa hubungannya denganmu? Makan saja. Liang Mengki sama sekali tidak terbiasa memanjakan Zhao Feng, jadi Zhao Feng tak kuasa menahan tawa getir dalam hati. Dia tidak punya niat buruk. Nasinya masih harum saat mereka menyantapnya, terutama beberapa pendatang baru di belakang. Mereka tampak kurang bersemangat saat menyantapnya, dan pujian terpancar dari wajah mereka. Adapun Zhang Han, ia merebus sepanci air dan meletakkan panel di atas meja bundar. Papa, apa yang kamu lakukan? Tanya Meng Meng penasaran. Ayah akan membuat pangsit untukmu, jawab Zhang Han sambil tersenyum tipis. Kalau begitu Meng Meng akan membantu Papa. Meng Meng berkata sambil berlari dan duduk di kursi kecil dan menatap Papa. Zhang Han menaburkan sedikit tepung di permukaan adonan, agar tepung tidak menempel pada adonan, lalu membagi adonan menjadi 3 bagian dan mengubahnya menjadi 3 adonan kecil. Kemudian, ia meletakkan kembali kedua adonan tersebut ke dalam baskom. Zhang Han meletakkan jarinya di tengah lingkaran, dan mulai memutarnya. Dengan kekuatan sedang, Zhang Han menarik lingkaran itu, dan secara bertahap, cincin itu mencapai ketebalan tertentu. Ketika ketebalannya mencapai ibu jari, Zhang Han memotongnya. Langkah selanjutnya adalah menggunakannya untuk menggulung adonan. Zhang Han tidak menggunakan pisaunya untuk memotong adonan, melainkan menggunakan tangannya untuk menarik adonan secara langsung. Ia perlu mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menarik adonan, jika tidak, adonan akan melar. Pengendalian energi Zhang Han bisa dikatakan berada di puncak kesempurnaan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.